Shalom Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini ada sebuah aturan atau prinsip yang harus kita lakukan supaya kita menjadi lebih aman. Nah, prinsip itu adalah menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, kita akan lebih aman untuk tidak terpapar dari yang namanya virus. Tetapi kalau kita ketahui, prinsip menjaga jarak ini seringkali kita lakukan juga di dalam yang namanya hubungan dengan sesama. Kita menjaga jarak dengan yang namanya tangga, kita menjaga jarak dengan teman-teman sekolah, kita menjaga jarak dengan orang-orang gereja, atau mungkin bahkan kita menjaga jarak dengan yang namanya pemimpin-pemimpin yang ada. Juga beberapa orang mungkin melakukan menjaga jarak dengan para mantan-mantannya yang ada, supaya mereka hidup lebih aman dan nyaman. Tetapi sayangnya, kadang kita juga lakukan atau terapkan menjaga jarak ini dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjaga jarak, kita tidak mau terlalu dekat dengan Tuhan, karena kita merasa kalau kita terlalu dekat dengan Tuhan, akan ada banyak aturan yang harus diikuti. Kalau kita terlalu dekat dengan Tuhan, hidup kita tidak bisa terlalu bebas. Tetapi Tuhan atau Bapa sendiri itu menginginkan setiap kita, umatnya, itu punya hubungan yang intim dengan Dia. Tuhan Allah Bapa itu tidak ingin kita itu menjaga jarak. Itu dibuktikan dengan Tuhan menyerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan bahkan di Matius pasal 27 ayat 50-51 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Nah, dari ayat ini kalau kita ketahui, tabir itu yang awalnya memisahkan antara umat dengan yang namanya ruang maha kudus, cuma imam besar saja yang bisa masuk ke sana. Tuhan Allah kita itu mengirimkan anaknya, dan saat itu oleh karena kematian Yesus, tabir itu terbelah dua dari atas ke bawah. Tabir ini ketebalannya itu hampir 10 cm dan sangat tebal, mustahil manusia yang merobeknya. Dan hebatnya dikatakan di dalam Matius ini, tabir ini terbelah dari atas ke bawah. Tinggi tabir ini sekitar 18 meter, dan itu dikatakan dari ataslah dia mulai robek sampai ke bawah. Jadi kita bisa tahu yang merobek ini adalah Tuhan sendiri. Lewat kematian anaknya, Tuhan itu menginginkan setiap kita itu mendekat dan punya hubungan intim, maka dia robek tabir yang menjadi penghalang itu. Kita tahu saat ini bahwa Allah Bapa kita menginginkan setiap kita itu punya hubungan yang intim dengan Dia. Dia tidak menginginkan kita itu menjaga jarak dengan Dia. Kalau kita tahu dosa yang mungkin saat ini membuat pemisah yang ada, itu sudah dilunasi oleh karena anaknya yang tunggal yang diserahkan di kayu salib. Maka dari itu kita saat ini kita mulai untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini merasa jauh dari Tuhan, mulai saat ini kita akan sama-sama punya keberanian untuk mendekat dengan Tuhan. Oleh karena darah anaknya yang kudus itu menyucikan dan melayakkan kita untuk masuk ke dalam hadiratnya, untuk masuk ke dalam tempat kudusnya. Anda yang saat ini merasa jauh dari Tuhan, saya berdoa untuk setiap kita mau mendekat kepada Tuhan, karena itu isi hati Tuhan, karena itu isi hati Allah Bapa kita. Mari Tuhan itu mengasihi setiap Anda di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.